فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas secara ringkas tentang iman terhadap para rasul. Dan juga kita membahas perbedaan antara nabi dan rasul. Dalam masalah ini, perbedaan yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama apa antara keduanya? Indah ya Muhammad Aceh. Nah, yaitu yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya Rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang mendustakannya. Sedangkan Nabi diberi wahyu dengan suatu syariat untuk disampaikan kepada kaum yang telah menerima dakwah Rasul sebelumnya. Baik. Walaupun pada beberapa Rasul yang demikian ini tidak bisa diterapkan, tapi ini yang paling kuatnya. Dan hampir semua pendapat yang menyebutkan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul ini padanya kritikan. Dan itu pun dari sisi faedah membicarakan perbedaan dua hal ini apakah memiliki faedah besar atau tidak? Hendak ya Arif. Tidak, faedahnya tidak terlalu besar. Yang jelas kita beriman bahwasanya mereka adalah manusia-manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada manusia dan menyeru kepada tauhid. Adapun hikmah diutusnya para rasul, dua hikmah pokok yang kita ambil pada pertemuan yang lalu apa itu Hamzah? Yang pertama untuk menunjukkan jalan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, mengabarkan tentang doa orang-orang yang beriman. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan para rasul. Sedangkan di ayat yang lain tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul kami utamakan sebagiannya atas sebagian yang lain. Bagaimana mensinkronkan dua ayat ini? Indah ya syukran. Nah, kita tidak membeda-bedakan para rasul dari sisi keimanan. Karena kita harus mengimani mereka semua adalah utusan Allah. Tidak boleh kita mendustakan satupun dari seorang nabi yang diutus. Kenapa? Karena mendustakan satu orang nabi atau satu orang rasul berarti mendustakan semuanya.
Jadi kita harus beriman dengan semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beda-bedakan dari sisi ini. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya dari sisi keutamaan. Allah utamakan sebagian rasul atas sebagian yang lain. Harus betul-betul dipahami, telah diulang-ulang. Nah, di antara perbedaan tersebut dari sisi keutamaan, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada Nabi kita Muhammad yang tidak diberikan kepada yang lain, dan seterusnya. Ada yang diajak bicara oleh Allah secara langsung dan yang lainnya tidak. Nabi yang paling utama siapa? Zakaria. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urutan yang kedua setelah Nabi Muhammad, urutan yang kedua yang utama juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Baik. Keduanya adalah Khalilullah. Keduanya adalah apa? Hamba-hamba yang sangat Allah cintai. Khalil yaitu pada puncak kecintaan. Baik. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, urutan yang ketiga siapa? Raihan. Nabi Musa alaihi salam. Kemudian urutan yang keempat siapa? Abdullah. Nuh. Secara pasti atau terjadi khilaf? Terjadi khilaf antara Nuh dan Nabi Isa, siapa yang lebih utama? Wallahu taala alam. Baik. Jumlah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus berapa? Indah ya zikri 315 sebagaimana datang dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Adapun para nabi tentunya lebih banyak dari itu. Karena semua rasul adalah para nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Sekarang kita masuk pada pembahasan iman terhadap hari akhir. Man yaqra? Man? Baik. Quran. Baik, barakallahu fikum. Kita perhatikan qala Imam Ibn Baz rahimahullahu taala wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Qala syarih hafizahullahu taala ay nu'minu bil yaumil akhir, maksudnya kita beriman kepada hari akhir. Wal muradu bihi al qiyamah, dan yang dimaksud dengan yaumul akhir adalah kiamat. Kenapa dinamakan dengan yaumul akhir? Wa summiya bil akhir li'annahu la yauma ba'dah. Dinamakan dengan yaumul akhir kenapa? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Tidak ada hari lagi setelah itu. Baik. Dan penamaan hari kiamat ikhwan banyak di dalam Al-Qur'an dan nas-nas syar'i yang sahih. Sampai dikumpulkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari mencapai 50 nama. Dan di antara yang paling masyhurnya adalah apa? Ini yaumul akhir dan yaumul qiyamah. Dinamakan yaumul qiyamah kenapa? Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu dikarenakan manusia semuanya berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan yaumul qiyamah.
Juga dijelaskan oleh para ulama sebab yang kedua, lima yaqumu fihi minal umuril izam, karena terjadi pada hari itu perkara-perkara besar. Liyaumin azim, makanya kan dalam Al-Mutaffifin, liyaumin azim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Ini penafsiran untuk yaumul qiyamah. Nama yang ketiga yang juga masyhur adalah yaumul ba'tsi. Siapa yang bisa mendatangkan ayatnya? Indah ya kisaran. Apa? Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Di surat apa ini? Mujahid. Di surat Al-Hajj. Kemudian yang kedua apa? Di surat Ar-Rum. Sampai bisa mendatangkan penamaan dengan yaumul ba'ts. Dan ini lebih sharih. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labithtum apa? Fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini lebih sharih, ini yang dijadikan dalil lebih kuat. Fa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Di surat Ar-Rum ayat 56. Penamaan yang keempat, Yaumuddin. Nah, ini paling mudah dalilnya. Yaumuddin, ad-din di sini bermakna apa? Indak ya Qadir. Bermakna jaza, hari pembalasan. Jelas kenapa dinamakan Yaumuddin, karena di situ hari pembalasan semua perbuatan kita. Dalilnya apa? Raga. Kalau sampai tidak tahu ini harus dicewer. Setiap hari, Maliki Yaumiddin. Baik. Kemudian Al-Qari'ah. Dinamakan hari kiamat juga dengan Al-Qari'ah. Baik, dalilnya apa? Ini karya dinamakan Al-Qari'ah, berarti dalilnya apa? Surat Al-Qari'ah, yaitu Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Dinamakan Qari'ah li'annaha tuqri'ul qulub. Ya, karena hari tersebut betul-betul mengagetkan hati-hati. Semuanya kaget tentang datangnya hari kiamat. Juga Al-Ghashiyah. Nah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Penamaan lain dari hari kiamat. Kenapa dinamakan Al-Ghashiyah? Li'annaha taghshan nas bi afza'iha. Karena saat itu hari tersebut meliputi manusia dengan apa? Dengan perkara-perkara yang mengagetkannya, hal-hal yang besar yang membuat manusia semuanya apa? Kebingungan. Sampai-sampai ibu-ibu yang menyusui pun lupa dengan bayinya yang sedang hamil, keguguran dan seterusnya. Kemudian juga as-sakhah. Dalilnya mana as-sakhah? Indak ya Thaqif. Yang keras. Kalau tidak ke sini.
Yang keras. Tarik napas dulu biar suaranya keluar. Baik. Nah, apa makna sakha? Masih? Takif. Fa'idha ja'atis sakhah. Apa as-sakhah? Hari kiamat. Kenapa dinamakan as-sakhah? Karena dimulainya hari kiamat dengan apa? Dengan tiupan terompet. Nah, suara tiupan terompet malaikat Israfil yang dengannya hancur semua jagat raya ini, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Demikian pula at-tammatul kubra. Hampir sama juga ayatnya. Bagaimana itu ayatnya, Fadil? 130. Harus berusaha dulu juga, tidak cepat-cepat hedek. Dinamakan dengan at-tammatul kubra karena padanya apa? Perkara-perkara yang mengerikan. Ayatnya di surat apa? Indah ya Abdurrahman Aceh An-Nazi'at. Tayyib. At-tammatul kubra. Kemudian Yaumal Hasrah. Dinamakan Yaumal Hasrah karena di situ manusia pada menyesal. Manusia semuanya menyesali perbuatan-perbuatannya. Mana ayatnya? Indah ya Akbar. Yaumul Hasrah. Di surat Maryam sampai belum? Wa anzirhum yaumal hasrati. Dan berikan peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ada berapa itu? Berapa? 9. Cukup ingat-ingat. Kalau disebutkan semuanya. Baik. Kelamaan. Ada berapa yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dikumpulkan tadi? Semuanya berapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika meneliti nama-nama hari kiamat yang datang dalam dalil-dalil ada berapa? 50. Saya mencapai 50 nama. Saya kita ambil saya 9 tersebut. Kita baca kelanjutannya. Qala wa huwa ruknul khamisu min arkanil iman, dan iman terhadap hari akhir adalah rukun yang kelima dari rukun-rukun iman. Wal adillatu ala dzalika katsirah, minha qauluhu ta'ala wal mu'minuna bil yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Dan orang-orang yang beriman terhadap hari akhir, maka mereka itu akan kami berikan pada mereka pahala yang agung. Kemudian ayat yang lain, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Baik, dibangkitkan mereka dengan apa? Indah ya Jabir. Ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurla. Juga pada hadis kalian semua akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki dan belum berkhitan. Dalam riwayat yang lain tambahan urah, hufatan uratan ghurla, telanjang kaki, telanjang badan dan belum berkhitan. Dengan kondisi yang sangat berat, berdiri didekatkan matahari dengan kadar 1 mil. Wa katsiran ma yaqrinu subhanahu bainal imani bihi azza wa jal wa bil yaumil akhir. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keimanan terhadapnya dengan keimanan terhadap hari akhir. Nah, sebagaimana ayat yang kita lewati tadi, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman terhadap Allah dan kepada hari akhir. Dan keimanan terhadap hari akhir merupakan perkara yang paling penting untuk seseorang berbuat hati-hati di dunianya. Lemahnya keimanan terhadap perkara ini yang membuat manusia sembarangan melanggar larangan, melakukan kemaksiatan dan menjauhi kewajiban. Karena lalai kita akan dimintai pertanggungjawaban. Qala wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu al iman bi wuqu'ihi la mahala. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan iman terhadap hari akhir terkandung di dalamnya beberapa hal. Yang pertama yaitu iman tentang terjadinya hari tersebut. La mahalah, tidak mungkin tidak, yaitu pasti. Nah, pasti adanya, pasti terjadinya. La mahalah, tidak ada kemungkinan lain. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur-kuburnya. Ini jelas. Wajib untuk mengimani bahwasanya hari tersebut mesti terjadi. Yang kedua, al-imanu bil jazaa'i wal hisab. Keimanan tentang apa? Tentang pembalasan yang akan ditegakkan, juga hisab yang akan ditegakkan pada hari akhir. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya hanya kepada kamilah kalian akan kembali, dan sungguhnya atas kamilah hisab-hisab mereka. Allah yang akan menghisab mereka dan memberikan balasan. Yang ketiga, al-imanu bima yakunu fi yaumil qiyamati minasy-syafa'ati wal haudhi was-sirati wal mizani wa i'tha'is suhuf. Terkandung dalam iman terhadap hari akhir juga iman dengan segala sesuatu yang ada di hari kiamat, berupa syafaat, berupa haud, talaga, yang telah kita lewati dulu bahwasanya talaga ini ada di mana? Haud indah ya Ali, di padang mahsyar, yang itu dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan air yang berasal dari mana? Indah ya Iqbal, air haud itu dari mana? Baik. Nah, asal air haud itu dari apa? Dari Sungai Kautsar. Baik. Bagaimana bisa sampai ke padang mahsyar? Dari surga dialirkan ke padang mahsyar melalui apa? Indah ya Mujahid.
mizaban dengan dua saluran, yang satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak. Sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasirat, dan jembatan, maksudnya adalah jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam. Kita beriman dengan sifat-sifat jembatan tersebut yang sangat licin, kemudian dari bawahnya pengait-pengait yang menyambar, dan manusia melewatinya sesuai dengan kadar amalan. Wal mizan, dan timbangan. Timbangan di hari kiamat. Ada berapa timbangan? Hendak ya Hamzah? Taib. 6 timbangan di hari kiamat yang rajih 1. Taib. Dengan apa? 2 daun timbangan. 1 daun timbangan untuk diletakkan amalan-amalan yang buruk atau catatan-catatan amalan buruk. Satunya amalan-amalan yang baik atau catatan amalan-amalan yang baik. Taib. Wa i'ta'is sahub. Demikian pula pemberian lembaran-lembaran catatan amalan. Dan yang lainnya, semuanya kita imani. Ar-rabi al-imanu bil jannati wan nar. Iman terhadap surga dan neraka. Wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya keduanya makhluk ciptaan Allah. Wa annahuma mawjudatanil an, dan keduanya telah ada saat ini, telah tercipta. Wa annahuma la yafnayan, dan keduanya tidak akan mengalami kerusakan, kemusnahan. Dan ini adalah 2 makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan lil baqa, untuk kekal. Baik, Allah ciptakan surga dan neraka untuk kekal. Qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kita imani bahwasanya surga negeri yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Sebagaimana ayat ini, bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabbmu, dan bersegeralah menuju ke surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada kalimat u'iddat lil muttaqin menunjukkan surga telah tercipta, karena sesuatu yang dipersiapkan itu menunjukkan telah adanya. Wa qala ta'ala fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka yang menunjukkan bahwasanya neraka itu tempat kembali orang-orang yang kufur kepada Allah. Takutlah kalian akan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. U'iddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kata u'iddat lil kafirin juga menunjukkan bahwasanya neraka sudah tercipta. Al-khamis al-imanu bima ba'dal maut min azabil qabri wa na'imih. Juga beriman dengan apa-apa yang akan terjadi setelah kematian, berupa azab kubur dan nikmat-nikmat kubur. Apa dalil tentang adanya azab kubur? Hendak ya Raihan? Adzabul qabri haqqun. Hadithu man wa man akhrajah? Siapa sahabinya? Aisyah radhiyallahu anha. Rawahul Bukhari. Ya. Adzabul qabri haqqun. Siapa Zakaria? Baca hadisnya. Baik, ana Aisyah radhiyallahu anha 'inda al-Bukhari. Wa su'alul malakain al-mayyita, dan pertanyaan 2 malaikat kepada si mayit, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini akan ditanyakan. Nah, di kuburnya sebagai apa? Disebut apa pertanyaan malaikat ini di alam kubur? Hendak ya Bapak
fitnatul qabri. Tayyib, fitnatul qabri akan ditanyakan. Di sana ada golongan yang terbebas dari fitnah kubur. Siapa yang tidak mengalami fitnah kubur? Indak ya Hudzaifah. Nah, tayyib, para anbiya wal mursalin, jelas mereka tidak akan ditanya karena pertanyaan umat berkaitan dengan keimanan terhadap rasulnya. Kemudian para syuhada dan para murabit fi sabilillah. Kemudian dengan qiyas aulawi para ulama menetapkan yaitu para siddiqun, karena kedudukan siddiqun di atas para syuhada. Yang keenam, al-imanu bi asyratis sa'atis sughra wal kubra. Juga apa? Masuk dalam keimanan terhadap hari akhir adalah iman dengan tanda-tanda hari kiamat. As-sughra yang kecil maupun yang besar. Maksudnya tanda yang kecil itu adalah tanda-tanda menunjukkan apa? Akan tegaknya hari kiamat, tapi masih cukup jauh. Seperti yang kita rasakan, kita lihat banyaknya tanda-tanda hari kiamat pada masa sekarang. Misalnya apa? Dengan maraknya kejahilan. Nah, ini termasuk tanda hari kiamat. Bahkan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW termasuk tanda hari kiamat. Tapi yang apa? Yang sughra. Adapun tanda kubra itu tanda yang besar untuk tegaknya hari kiamat yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat tersebut. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Allati akhbarallahu anha fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam kitabnya, kadzdzaba, seperti keluarnya binatang. Nah, taib. Wa Ya'juj, binatang khusus yang keluar, ikhwan. Nah, memberi tanda mukmin dan kafir dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'juj dan Ma'juj, nah, juga keluar setelah Nabi Isa turun. Au akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal Masih ad-Dajjal, seperti kalanya ad-Dajjal dan seterusnya. Ini contoh saja, dan para ulama telah menulis kitab khusus tentang apa? Asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Itu semua selama ditunjukkan dengan dalil yang sahih, kita wajib untuk beriman dengannya. Hiya muqaddimatun liyaumil qiyamah, dan itu adalah apa? Pendahuluan untuk tegaknya hari kiamat. Wa khasatan asyratus sa'atil kubra, dan secara khusus tanda-tanda kiamat kubra. Itu sudah sangat dekat dan menunjukkan hari kiamat hampir tegak. Baik. Ini poin-poin secara umum yang wajib diimani dalam keimanan terhadap hari akhir. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.